Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Fitria Sofa, NIM 1920210054 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 5B. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi saya yang berjudul Arbitrase Internasional. Langsung saja, materi yang pertama yaitu pengertian dari arbitrase internasional. Apa sih pengertian dari arbitrase internasional itu? Dalam pasal 1 ayat 1 Konvensi New York tahun 1958, arbitrase internasional adalah putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain, di mana negara tersebut akan diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusinya atas putusan arbitrase yang bersangkutan. Kemudian materi yang kedua yaitu pihak yang terikat dalam arbitrase internasional. Adapun yang menjadi pihak-pihak yang bersengketa dalam dunia bisnis internasional adalah pihak antar bisnis dalam satu kewarganegaraan dan pihak antar bisnis yang berbeda kewarganegaraan yang sedang mengalami sengketa atau konflik. Pada penyelesaian sengketa tersebut, para pihak akan meminta arbiter atau majelis arbiter untuk menangani kasus mereka. Kemudian materi selanjutnya yaitu permasalahan-permasalahan dalam arbitrase internasional. Dalam arbitrase internasional sendiri memiliki beberapa asas. Asas yang pertama yaitu asas final and binding. Dalam asas ini menyatakan bahwa setiap negara anggota konvensi harus mengakui putusan arbitrase asing sebagai putusan yang mengikat. Kemudian, asas tersebut tercantum dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian asas yang kedua yaitu asas resiprositas. Asas ini tercantum dalam pasal 66A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam asas ini menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia jika memenuhi syarat tertentu. Syarat yang pertama yaitu putusan tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter di suatu wilayah yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian baik bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Kemudian asas yang ketiga yaitu putusan terbatas sepanjang hukum dagang. Asas ini tercantum dalam pasal 66B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam asas ini menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia, termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Kemudian asas yang keempat yaitu asas ketertiban umum. Asas ini tercantum dalam pasal 66C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Asas ini menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia jika tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Pada asas keempat tersebut, ada beberapa permasalahan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, seperti masalah penafsiran terhadap makna dari ketertiban umum. Asas ketertiban umum diatur dalam pasal 5
Konvensi New York tahun 1958 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase dapat ditolak pengakuan atau pelaksanaannya jika menjadi bertentangan dengan public order di negara tersebut. Kemudian dalam pasal 3 Perma nomor 1 tahun 1990 menyatakan bahwa putusan arbitrase asing yang dapat dilaksanakan di Indonesia apabila tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia memiliki beberapa hambatan terkait dengan tidak adanya pengaturan tentang tenggang waktu jangka pendaftaran dan jangka waktu penetapan eksekutor yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan karena tidak jelas kapan putusan arbitrase akan dieksekusi dan tidak dapat diaturnya jangka waktu penetapan eksekutor, maka upaya perlawanan oleh pihak lawan harus menunggu. Kemudian materi selanjutnya yaitu lembaga arbitrase internasional. Lembaga yang pertama yaitu UN Central Arbitration Rules. Kemudian lembaga yang kedua yaitu The London Court of Arbitration. Yang ketiga ICC Court of Arbitration. Kemudian yang keempat Arbitrase model Jepang. Kemudian Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Kemudian Asosiasi Arbitrase Amerika atau AAA. Kemudian lembaga selanjutnya yaitu Pusat Arbitrase Internasional WINA. Kemudian lembaga selanjutnya Organisasi Kekayaan Intelektual atau WIPO, Pusat Arbitrase dan Mediasi. Kemudian lembaga yang terakhir yaitu Pusat Internasional untuk Penyelesaian Perselisihan Investasi. Lembaga arbitrase sendiri memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelebihan yang pertama yaitu prosedur tidak berbelit. Kemudian yang kedua, biaya lebih murah. Kemudian yang ketiga, dapat dihindari ekspos dari keputusan di depan umum. Kemudian yang keempat, hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rileks. Kemudian yang kelima, para pihak dapat memilih mana yang akan diberlakukan oleh arbitras. Kemudian yang keenam, para pihak dapat memilih sendiri para arbiter. Kemudian yang ketujuh, dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya. Kemudian yang terakhir, yaitu keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi. Selain memiliki kelebihan, lembaga arbitrase memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua, para pihak tersebut harus bersepakat. Padahal untuk dapat mencapai kesepakatan tersebut kadang-kadang memang sulit. Kemudian yang kedua yaitu masalah tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan asing masih menjadi soal yang sulit. Jadi, setiap sengketa yang mengandung argumentasi hukum para ahli hukum kenamaan karena tidak adanya presiden ini, maka adalah logis kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan. Artinya, fleksibilitas di dalam mengeluarkan keputusan yang sulit dicapai. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.